Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan praktek pemrograman untuk STM32, yaitu untuk memprogram tombol ya, untuk aktif high maupun aktif low. Pertama kita akan melihat skematiknya terlebih dahulu ya. Di sini ada sebuah atau beberapa buah switch input ya. Yang pertama, ini ada SW1. SW1 ini terhubung pada pin PA4 ya dari blue pill-nya. Sedangkan SW2-nya ini ada di PA5. Nah, untuk konfigurasinya seperti ini ya. Untuk switch yang SW1 ini, itu berarti ketika tombol S1 belum kita pencet, maka pada titik SW1 ini, dia tegangannya adalah high atau 3,3. Kemudian apabila SW1 ini kita pencet, otomatis SW1 ini akan terhubung ke titik ground, sehingga titik SW1 ini akan terbaca 0 volt atau logic low ya. Jadi ini akan aktif low. Kemudian untuk switch yang kedua, yaitu adalah SW2, itu sebaliknya ya. Sebelum tombol SW2 ini kita pencet, itu dia akan terhubung ke titik 0 ya. Kemudian ketika SW2-nya ini terpencet, otomatis tegangan 3,3 itu akan masuk ke SW S2 karena di sini ada hambatan ya, otomatis dia akan mencari yang tidak ada hambatannya. Kemudian dua buah pass button input dan dua buah output LED ya, yang aktif 0 ya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Oke, langsung saja ke STM Cube MX-nya, kita klik Access to MCU Selector. Nah, setelah terbuka, kita pilih tipe STM32F103C8 ya. Kemudian kita klik ya. Kemudian kita geser kanan, klik Start Project. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem core-nya terlebih dahulu. Kita pilih SYS-nya. Untuk ST-Link-nya, kita klik untuk serial wire. Oke ya. Kemudian kita pilih RCC-nya. RCC-nya kita pilih yang high speed clock atau HSE-nya kita pilih yang kristal keramik resonator. Nah, setelah itu maka kita bisa memulai untuk mengkonfigurasi mana input, mana outputnya. Nah, di sini tadi yang PA4 adalah SW1. Kita lihat ya. Yang PA4 itu adalah SW1. Maka kita pilih yang PA4 ini. Kita klik kiri. Kemudian kita pilih GPIO inputnya. Ya. Jangan sampai salah ya. Pilih GPIO input. Kemudian klik kanan. Pilih enter user label untuk mengganti labelnya. Di sini kita akan menggantinya dengan SW1 seperti ini ya. Kemudian untuk PA5-nya kita pilih GPIO input juga. Kemudian kita klik kanan, kita ganti labelnya menjadi SW2. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk LED-nya di PA6 dan PA5 ya, kalau tidak salah ya. Untuk LED itu ya PA6 untuk L1, kemudian PA5-nya untuk L2. Nah, kita PA6-nya kita pilih menjadi GPIO output ya. Kemudian kita pilih klik kanan, kita tulis L LED 1 seperti itu ya. Kemudian PB5-nya kita pilih juga output ya. Kita ganti labelnya menjadi LED 2 seperti ini ya. Nah, untuk pemilihan atau konfigurasi input dan outputnya cukup seperti ini ya. Yang lainnya kita tinggalkan atau dibiarkan default saja. Kemudian clock konfigurasinya ya, karena kita hanya bermain basic ya untuk input dan output, kita biarkan saja. Kita langsung ke project manager, kita tulis ya projectnya dengan nama latihan tombol. Kemudian kita pilih aplikasi strukturnya yang advance. Kemudian toolchain IDE-nya kita pilih MDK ARM V5.
Untuk yang lainnya biarkan default saja. Kemudian kita klik generate code. Kita klik open project. Nah, kita klik tanda panahnya ini ya. Kemudian kita pilih application user, klik double klik main.c-nya. Nah, kita akan mengeset outputannya terlebih dahulu ya. Nah, di sini hal GPIO Redwin, GPIO B, LED 2 dan LED 1 itu tampil settingan defaultnya adalah reset. Jadi ketika ST-Link-nya itu kita hubungkan langsung dengan komputer atau laptop, maka dia akan menyala secara langsung ya karena dia aktif low. Maka kita pindah menjadi set. Jadi dia akan kondisi lampunya akan mati terlebih dahulu. Kemudian di while-nya kalau input itu dia memerlukan kondisi ya. Artinya itu apakah ada kondisi tombol terbaca gitu ya. If ya ada kondisi tombol terbaca atau tidak. Berbeda dengan output, kalau kita ingin menghidupkan LED itu ya, kita tanpa kondisi pun kita langsung hidupkan, dia sebenarnya juga sudah bisa ya. Misalkan LED D1 nyala, tanpa kondisi ya dia nyala, tanpa tombol kita pencet dia bisa nyala secara langsung. Cuman kalau kita ingin membaca sebuah input, maka kita memerlukan sebuah kondisi. Kondisinya yaitu adalah if ya. If ya. If adalah kondisi jika. Nah, if-nya itu akan membaca pin. Pin berapa? Nah, perintahnya adalah read pin dulu ya untuk membaca. Kemudian, nah, berada di GPIO berapa tadi SW1 dan SW2-nya? Kan berada di GPIO A ya. Nah, seperti ini. Kemudian, setelah pilih GPIO A-nya, kemudian spesifik pin-nya ada di berapa? Nah, kan pin-nya tadi sudah kita ganti nama menjadi SB1 pin ya. Seperti ini ya. Kemudian kita tutup ya. Kemudian kasih sama dengan 2 kali. Kemudian karena ini aktif low, berarti dia 0 ya. 0 atau low. Jika 0 itu berarti tombolnya terpencet ya. Jika 1, maka dia akan mati, khusus untuk yang aktif low. Nah, kemudian perintah apa yang kita lakukan jika tombol SW1-nya itu tertekan? Misalkan kita menghidupkan ya, menghidupkan pin B atau LED 1 ya. Untuk menulis, maka kita perintahnya adalah write pin. Ada di pin GPIO berapa? GPIO B ya. Kemudian spesifik pin berapa? Ini ya, pinnya karena sudah diganti labelnya menjadi LED 1, maka kita panggil LED 1. Kemudian perintahnya apa? Perintahnya adalah menghidupkan. Berarti pin reset. Tutup kurung, seperti ini. Nah, ketika sudah seperti itu, maka yang kita lakukan adalah menguji program yang telah kita buat tadi. Apakah ada kesalahan atau error yang terjadi? Setelah kita build atau kita compile, tidak ada error maupun warning ya, maka kita bisa melakukan load ya untuk mentransfer coding yang kita buat ke hardware STM32-nya. Nah, setelah kita upload programnya ke Bluebill-nya, maka kita tekan reset dulu ya. Nah, ini D1-nya mati ya. Kemudian kita tekan. Nah, otomatis D1 ini akan hidup ketika SW1 kita tekan. Sekali lagi ya. Nah, dia akan hidup. Selanjutnya,
Saya di sini akan memanggil yang untuk yang aktif high. Maka saya akan mengcopy program ini, kemudian mempastekannya di bawah. Untuk kalian harus diketik manual ya. Agar apa? Agar terbiasa menulis program, agar hafal ya. Nah, ini SW-nya saya ganti menjadi SW2 ya. Kemudian nolnya saya ganti 1. Artinya ketika tombol terpencet itu justru yang aktif high adalah kondisinya adalah SA1. Kemudian ini adalah LED-nya untuk LED 2. Ya. Kemudian saya compile sekali lagi. Oke, tidak ada error ya. Kemudian saya load lagi, saya no, pilih no, ya. Kemudian saya tekan reset ya. Nah, saya tekan tombol S1 untuk D1, tombol S2 untuk D2. Nah. Selanjutnya, bagi kalian yang telah berhasil mempraktekkan video tutorial ya untuk SW1 dan SW2 aktif low maupun aktif high, maka untuk program lanjutan ya, untuk pengayaannya sekarang coba perhatikan tangan Pak Budi ya. Ketika SW1 ini saya tekan, D1 dia mati ya. Kemudian jika tombol SW1-nya saya lepas, dia baru hidup. Artinya ketika tombol S1 saya tekan dan saya lepas, baru LED itu akan hidup. Berbeda ya dengan kondisi yang pertama tadi, ketika saya tekan, maka otomatis LED-nya akan hidup. Nah, coba kalian selesaikan masalah yang Pak Budi kemukakan ini tadi ya.